Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ini ada di halaman 43. Nah, pada halaman 43 ini terdapat gambar anak-anak sedang bermain bola. Nah, ini menunjukkan kalau mereka itu gemar bermain bola, mereka suka bermain bola. Nah, kegemaran itu banyak macam-macam. Ada yang gemar bermain kelereng seperti pada halaman 44, ada juga yang gemar bermain boneka, ada juga yang gemar bermain sepeda. Nah, walaupun kita berbeda-beda kegemaran, kita harus tetap hidup rukun. Nah, cara menjaga kerukunan sesama teman itu ada berbagai cara. Contohnya, nah, yang pertama, kalian harus saling membantu. Yang kedua, saling berbagi. Ketiga, tidak bersikap kasar kepada teman. Keempat, tidak saling mengejek. 5, tidak curang ketika bermain. 6, tidak bersikap kasar kepada teman. Dan masih banyak lagi cara-cara agar kita bisa menjaga kerukunan. Itu tadi tentang hidup rukun yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada halaman berikutnya, nah, di sini ada bermain peran. Ada teks tentang bermain peran. Di sini Ibu minta kalian melakukan bermain peran ini kepada anggota keluarga kalian, boleh sama ayah, bunda, atau siapapun yang ada di rumah kalian, ya. Lalu lanjut di sebelahnya. Nah, sebelum itu di percakapan ini tadi terdapat kalimat ajakan. Kayak gimana sih kalimat ajakan itu, Bu Hani? Yang mana kalimat ajakan? Sudah pernah kami, Bu. Belum ya, kelas 1 ya? Pernah. Nah, ini gimana? Kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo dan mari. Iya, benar sekali. Jadi, kalimat ajakan itu benar diawali dengan ayo dan mari. Kalimat ajakan itu adalah pernyataan yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, kata yang biasa digunakan dalam sebuah kalimat ajakan antara lain ayo, mari, yuk, dan maukah. Contoh, ini ada contoh. Yang pertama, Ratna, maukah ikut ke rumah Fatimah? Yang kedua, Anton, kita main peta umpet yuk. Ada kata yuknya di sini. Yang ketiga, ayo. Ayo merupakan kata untuk membuat kalimat ajakan. Ayo kita segera berangkat, hari sudah siang. Nah, pada sebelumnya tadi, percakapan sebelumnya, di sini pada kalimat Anton ini, Anton mengucapkan Titus, ayo kita bermain sepak bola. Berarti pada percakapan ini yang merupakan kalimat ajakan adalah yang diucapkan oleh Anton. Ayo kita bermain sepak bola. Nah, di halaman setelahnya, halaman 46 itu, kalian diminta untuk sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Anton dan Titus. Nah, sudah seperti yang sudah disebutkan tadi, Anton yang berbicara tentang kalimat ajakan, Titus, ayo kita bermain sepak bola. Lalu di bawahnya, pada buku ini kalian diminta untuk membuat percakapan tentang kalimat ajakan. Nah, buat sedikit saja seperti 5 baris atau 6 baris tentang kalimat ajakan. Nah, pada halaman selanjutnya di halaman 47, di situ ada berbagai gerakan-gerakan keseharian. Ada Anton dan Titus yang sedang memperagakan gerakan di situ. Nanti gerakan ini akan kita
rumah Anton dan Titus berdekatan. Rumah Anton nomor 112, rumah Titus nomor 114. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi kalian diminta untuk menebalkan nomor rumah mereka. Nah, ada garis-garis putus di sini. Silakan kalian tebalkan. Di sini angkanya 112 dan 114. 112 dibaca 112 seperti yang sudah dijelaskan sama guru sebelumnya. Kalau tulisannya dibaca, maka kalian tuliskan menggunakan huruf. Lalu selanjutnya 114 dibaca 114. Nah, pada halaman 49 anak-anak, coba kalian baca, perhatikan nomor rumah Anton dan Titus bila digambarkan dalam kubus satuan. Sebelumnya kalian sudah mengetahui cara menghitung dengan kubus satuan. Kalau yang seperti kepingan ini, tumpukan kepingan ini dinamakan kubus ratusan. Kalau yang ini dinamakan kubus puluhan, dan yang terpisah-pisah kecil ini dinamakan kubus satuan. Sekarang kita lihat di sini kubus satu, kubus ratusannya sama ada 1, kubus puluhannya sama ada 1. Nah, yang berbeda ini kubus satuan, yang satunya cuma 2, yang sebelahnya ada 4. Berarti yang pertama ini lebih sedikit daripada yang sebelahnya. Perhatikan angka satuannya, 2 yang ini kurang dari 4, maka kubus yang lebih banyak adalah yang 114 yang di sebelah sini. Jadi nomor rumah Anton lebih apa anak-anak? Lebih sedikit atau lebih kecil dari nomor rumah Titus. Lalu amati kubus satuan berikut. Berilah tanda centang pada kumpulan benda yang lebih banyak. Kalian perhatikan di sini kata Bu Hani tadi pertama, yang perlu diperhatikan untuk membandingkan kubus satuan itu, lihat yang kubus ratusannya dulu. Coba lihat di sini, yang di sebelah sini ada 1, 2, ada 2 kubus ratusan. Sementara yang di sebelahnya cuma 1. Banyak yang mana? Tentu banyak yang Kiri. pertama yang di kiri. Maka yang kalian centang adalah yang di kiri karena ini lebih banyak. Lalu lagi yang bawahnya lagi kita bandingkan lagi. Lihat dulu kubus ratusannya. Kubus ratusan yang di kiri ada 1, sedangkan yang di sebelahnya ada 1, 2, 3. Mana yang lebih banyak? Kanan. 1 yang di kanan. Maka yang dicentang adalah yang di sebelah kanan. Nah, kita lanjut lagi membandingkan banyaknya benda dengan tanda atau lambang lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Ya. Nah, tadi Bu Hani udah bilang kalau misalnya kita akan membandingkan benda dengan lambang bilangan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kelas 1 kalian pasti udah belajar tentang lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Sekarang Ibu hanya mau mengingatkan kembali tentang lambang atau tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Lambang yang pertama itu seperti ini. Gimana cara mudahnya biar tahu ini lebih besar atau lebih kecil, lebih dari atau kurang dari? Caranya di sebelah kirinya kita kasih garis. Nah, kalau kita kasih garis dia akan membentuk seperti huruf B. Kalau B, kalian hitung aja itu tandanya besar, artinya dia lebih besar. Kalau misalnya tanda yang satu lagi seperti ini, sebelah kirinya lagi kita kasih garis, dia akan membentuk huruf K yang artinya kecil atau lebih kecil atau kurang dari. Lalu tanda sama. Ibu harap kalian bisa memahami dan mengingatkannya kembali. Nah, sekarang
kita kembali lagi ke buku teks kita. Nah, pada buku teks kita di sini ada Anton suka pelajaran matematika. Bantu mereka menyelesaikan tugas berikut. Bandingkan jumlah alat tulis berikut dengan tanda lebih dari apabila lebih banyak dan tanda seperti ini apabila lebih sedikit dan tanda sama dengan apabila jumlahnya sama banyak. Sekarang kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada kotak kapur. Kotak kapur ini dalamnya ada 100 biji. Nih, di sini ada keterangannya. Satu kotak kapur berisi 100 biji, sedangkan satu tumpuk buku ini berisi 10 biji. Sekarang kita lihat kotak kapurnya di sini ada 2, yang sebelahnya juga ada 2, berarti sama. Coba kita lihat tumpukan buku. Di sebelah kirinya ada 1, 2, ada 2, sedangkan di sebelah kanannya ada 3. Berarti gambar yang pertama ini lebih kecil atau lebih sedikit dari yang di sebelah kanan. Maka itu kita kasih tanda lebih kecil yang seperti ini, jangan salah ya. Tadi sudah Ibu Hani jelaskan kembali. Lalu yang berikutnya, gambar yang pertama ini kotak kapurnya ada 2 di dalamnya. Ada 2 kotak kapur dan di luarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Di sini kotak kapurnya ada 1, 2, sedangkan di luarnya ada 1, 2, 3. Nah, dari sini kalian sudah bisa membandingkan pasti mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Tadi sudah kita hitung, yang ini kapurnya ada 4, yang ini kapurnya ada 3. Berarti gambar pertama ini lebih banyak atau lebih dari yang sebelahnya. Lebih banyak tandanya seperti ini ya. Lalu gambar selanjutnya ada kotak kapurnya ada 2, di sebelahnya juga ada 2, sama. Lalu di sini ada buku tumpukannya ada 1, di sebelahnya ada 1. Kita hitung. Sekarang kapurnya yang di luar ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri dan sebelah kanan rupanya sama banyaknya kotak kapur dan bukunya. Maka itu kita kasih tanda sama dengan. Nah, sampai sini Ibu harap anak-anak sudah mengerti tentang membandingkan benda ya. Nah, itu saja materi hari ini tentang pembelajaran 1 di subtema 1. Akan kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pembelajaran pertama. Sekarang akan kita lanjutkan pembelajaran kedua. Simak dan perhatikan ya. Nah, pembelajaran kedua ini berada di halaman 51. Perhatikan ya. Pada halaman 51 ini terdapat 3 gambar dengan percakapan. Pertama, Titus berkata kepada Anton, "Bolehkah aku memakainya, Ton?" Dijawab oleh Anton, "Tentu saja boleh, Titus." Di situ Anton sedang memegang sepatu bola. Di gambar yang kedua, Titus berkata, "Anton, oper." Dijawab oleh Anton, "Siap, Titus." Di gambar ketiga, mereka berhasil mencetak gol. Kita lanjut ke halaman sebelahnya di halaman 52. Anton dan Titus bermain sepak bola dengan semangat. Mereka saling bekerja sama, mereka bermain dengan tertib. Buatlah cerita berdasarkan gambar percakapan Anton dan Titus di halaman sebelumnya. Tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, di sini kalian diminta untuk membuat cerita berdasarkan 3 gambar di halaman sebelumnya. Nah, biar tidak bingung di sini Ibu contohkan dulu, kalian bisa mengembangkannya sendiri nanti. Misal, bermain sepak bola. Suatu hari, Anton mengajak Titus bermain bola. Kita lihat dulu gambar di sebelahnya untuk bisa
menulis ini. Nah, suatu hari Anton mengajak Titus bermain bola. Akan tetapi Titus bingung karena sepatu bolanya belum dijahit. Karena Anton punya 2 sepatu bola, maka Anton meminjamkannya pada Titus. Nah, itu cerita yang bisa dibuat dari gambar pertama. Lalu kita lihat gambar kedua. Nah, gambar ini kita bisa buat ceritanya seperti ini. Setelah itu, mereka bermain bersama dengan bekerja sama. Gambar ketiga, berkat bekerja sama mereka dapat mencetak gol. Nah, itu tadi contoh cerita yang sudah Bu Hani buatkan. Boleh kalian buat sendiri, boleh kembangkan sendiri menjadi lebih bagus. Di bawahnya ada beberapa pertanyaan. 1. Apakah sikap Anton dan Titus saat bermain sepak bola mencerminkan pengamalan sila Pancasila? Jawabnya ya. Nomor 2, mencerminkan sila keberapakah sikap Anton dan Titus? Sila kelima. Jadi dijawab sila kelima. Mengapa sikap Anton dan Titus mencerminkan sila Pancasila? Jawabnya bekerja sama adalah merupakan contoh sila Pancasila. Lalu yang keempat, apa akibatnya jika Anton dan Titus tidak bekerja sama? Mereka tidak dapat mencetak gol. Kita lanjut ke halaman sebelahnya, halaman 53. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin bersedia membantu. Udin dan Edo juga tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap mereka sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila pertama dan kedua. Di sini kalian diminta menuliskan bunyi dari sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, kita lanjutkan ke halaman sebelahnya. Di sini ada percakapan antara Anton dan Titus. Silakan kalian baca. Lalu garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan. Ingat kembali, kalimat yang menunjukkan ajakan biasanya diawali dengan kata depan ayo, mari maupun yuk. Jika kalian sudah membaca, kalian bisa menemukannya. Dia terdapat di sini. Ayo kita latihan mulai sekarang agar kita bisa bermain bagus. Kalian garis bawahi mulai dari ayo sampai dengan bagus. Nah, halaman sebelahnya, di sini kalian diminta mengamati apa yang sedang dilakukan sama anak-anak ini. Karena di halaman sebelahnya ada tugas yang berkaitan dengan gambar. Nah, di sini ada nama anak dan kegiatan. Untuk mengisi kegiatan, kalian harus melihat gambar sebelumnya. Anton, kita lihat Anton yang berkacamata. Kegiatannya adalah bermain sepak bola. Jadi di sebelahnya kalian tuliskan bermain sepak bola. Titus. Nah, Titus itu yang berambut keriting. Dia juga sama sedang bermain sepak bola. Tuliskan di halaman sebelahnya. Lalu yang ketiga, Made. Made sedang menyundul bola. Lalu lanjut, Lani. Lani itu yang memakai pita. Lani sedang bermain lempar bola bersama Ratna. Jadi bisa kita isi di sini. Lani bermain lempar bola, Ratna bermain lempar bola. Sedangkan Fatima sedang memantulkan bola. Jadi kalian jawab memantulkan bola. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran kedua. Ibu Hani harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu Hani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.